Pemirsa Bali TV, berjumpa kembali bersama saya Nyoman Winata dalam program berita terkini, dan kali ini saya sedang berada di kantor Kejaksaan Negeri. Jadi saya bukan berada di kafe, tapi suasananya memang seperti kafe luar biasa, dan saya akan mewawancarai langsung Bapak Kajari Denpasar, Pak Luhur Istighfar, berkaitan dengan ada hal yang menarik, yakni inovasi kebijakan dalam menangani para pelaku pelanggaran lalu lintas gitu ya. Ini ada inovasi yang kita akan langsung tanyakan. Selamat pagi Pak Luhur. Selamat pagi Pak Kajari, gimana kabarnya? Baik ya? Alhamdulillah, setenggara baik. Baik. Dalam suasana pandemi ini tentu setiap instansi ada inovasi-inovasi kebijakan untuk memenuhi protokol kesehatan gitu ya. Nah mungkin selama operasi Ketupat Agung ada banyak pelanggar yang ditemukan oleh aparat hukum. Nah bagaimana Kajari menangani supaya ini memenuhi juga protokol kesehatan? Ya. Silakan Pak. Terima kasih, Bali TV ini menarik sekali. Jadi menyahuti dalam rangka penanganan COVID-19, tentunya kita juga mengharapkan para pelaku kejahatan tindak pidana maupun pelanggar lalu lintas itu kita berusaha seminimal mungkin bersentuhan dengan kantor kejaksaan. Makanya kalau misalnya ini cerita sedikit dulu ya. Kalau masalah tindak pidana kita semua sudah by video conference. Jadi baik mulai ditahan di kepolisian, penyidik, mau tahap 2 semuanya by video conference, kasih bidum yang termasuk persidangan, bahkan sampai nanti putusan. Nah, kemudian untuk masalah lalu lintas, pelanggar lalu lintas memang cukup banyak di Kota Denpasar ini. Kapolres pun juga cukup kerepotan juga. Namun demikian, Kejaksaan Negeri Denpasar kita berusaha membuat sesuatu yang lebih nyaman, lebih mudah, lebih cepat, dan lebih ramah. Nah, ada 4 hal nih memang. Nyaman mungkin kita coba tadi sudah disampaikan, kantor kejaksaan ini sekarang berusaha untuk orang masuk itu tidak seperti di kantor kejaksaan. Macam-macam, ada yang tadi seperti di kafe, ada seperti di sebuah hotel, ada di sebuah perbankan yang nyaman. Nah, kita ciptakan itu, memang kenyamanan itulah yang utama. Kemudian yang 2, kemudahan. Nah, kemudahan ini memang yang sedang kita bangun, yaitu memberi kepada masyarakat, mempermudah, karena ini untuk pelaku pelanggaran tilang, untuk pengambilan tilang ini sebetulnya tilang drive-thru salah satu. Oh, salah satu ya. Salah satu. Jadi ada lain. Yang pertama adalah memang datang langsung, tapi kita sudah berusaha untuk datang langsung dengan ini ke bagian tilang. Kita sudah memang harus kurangi karena berkumpulnya massa, kita sudah kurangi. Yang kedua, dengan cara melalui kantor pos, karena kita kerjasama dengan kantor pos. Jadi mereka bisa langsung membayar kantor pos terdekat, kemudian mereka membayar dan bahkan nanti diantar sampai ke rumah. Jadi diantar sampai ke tempat di mana alamat yang bersangkutan melakukan pelanggaran. Karena itu kita bekerja sama, dan kantor pos di mana saja, bahkan di seluruh Bali. Jadi seandainya pelaku itu kediamannya, tempat tinggalnya ada di Jembrane, ada sampai di Buleleng, gitu misalnya, ya? karena mereka misalnya pas bepergian ke Denpasar kena tilang, cukup bayar di sana. Nah, kemudian yang kedua yaitu yang ketiga ya tadi karena langsung, kemudian yang kedua melalui pos, yang ketiga adalah kita dengan drive-thru. Dengan drive-thru ini diharapkan tidak berkumpul tetapi menggunakan sepeda motor secara berantrian, dan kita kemarin sudah dilakukan uji coba, waktunya kurang dari 40 detik setiap kali katakanlah bertransaksi sejak mereka menyerahkan barang bukti tilangnya sampai mereka mendapatkan kembali barang bukti tilang berupa SIM atau STNK atau ukir dan sebagainya. Nah, dari sisi kecepatan memang tilang drive-thru ini kita juga sudah buat kenyamanan terhadap tilang drive-thru, keramahan. Dan yang terakhir, yang keempat adalah dengan Wayan Adiaksa. Kami kebetulan punya aplikasi Wayan Adiaksa. Itu bisa diunggah di
Play Store melalui Android, tapi sementara kami baru di Android. Ya? Wayan. Nah, Wayan Adiaksa namanya. Wayan Bali nama ya, Wayan itu sebenarnya wadah pelayanan sebetulnya singkatannya. Ya. Jadi wadah pelayanan Adiaksa. Okay, itu kepanjangan itu. Kepanjangan dari Wayan itu wadah pelayanan Adiaksa. Sehingga di sana juga sudah ada pilihan-pilihan terutama untuk pengambilan baik itu tilang maupun barang bukti. Jadi tidak hanya masalah tilang saja tapi barang bukti. Jadi seandainya tilang ini di situ sudah diberi pilihan, dia langsung membayar ke BRI. Jadi nanti datang ke sini cukup tinggal ngambil barang buktinya. Begitu juga untuk barang bukti persidangan, mereka sudah selesai sidang, mereka tinggal minta tolong diantar, kita pun sudah ada siap pengantaran barang bukti. Berarti ini sebenarnya untuk mempermudah justru para pelanggar ini diberikan semacam layanan itu. Jadi ada beberapa pilihan. Dalam tanda kutip dimanjakan juga kalau. Ya memang sekarang harus begitu. Kita mau tidak mau harus memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, karena itu juga. Nah ini juga bagian dari bahwa tahun 2019 Kejaksaan Negeri Denpasar sudah dapat predikat WBK, wilayah bersih, wilayah bebas dari korupsi. Nanti akan menuju berikutnya yaitu namanya WBBN, yaitu wilayah birokrasi bersih melayani. Ini bagian juga daripada itu Pak. Pak Kajari, bagian daripada untuk menunjukkan bahwa dengan meminimalkan kontak itu akan meminimalkan suap gitu. Dan sebagainya. Tujuannya sebenarnya itu ya, walaupun nanti tujuan sebenarnya itu. Intinya itu satu itu, kemudian yang kedua kita menggunakan teknologi sehingga tidak lagi tidak ada sentuhan kontak. Bahkan uang pun kita kalau misalnya di sini sudah menggunakan yang gesek itu, sehingga tidak kita langsung jadi uang itu langsung transfer ke rekening BN rekening tilang nasional, dan itu langsung tercatat sampai ke pusat. Makanya ini ada semacam IT center. Ini di sini nanti pusatnya, jadi di situ untuk misalnya ada Wayan Adiaksa tadi melalui ini, nanti petugas yang sudah bisa melihat, ada pembayaran dari sini, nanti petugas yang di sini tinggal memberitahu di bagian tilang bahwa ada. Kemudian ada website juga di IT Center ini, juga ada CMS yaitu Case Management System. Jadi pelaporan pelaksanaan persidangan baik PIDU maupun PIDSUS itu sudah terkoneksi dari mulai Kejari Denpasar, Kejati sampai ke Kejaksaan Agung. Baik. Pertanyaan terakhir Pak Kajari, ada harapan nggak kepada masyarakat dari Kajari sendiri berkaitan dengan situasi pandemi, kemudian berkaitan dengan penegakan hukum yang ditangani oleh Kajari? Ya, harapan yang kita berikan atau kita bawakan kepada masyarakat adalah mari kita hadapi ini dengan disiplin, dengan sesuatu yang sesuai sudah diperintahkan oleh pusat melalui protokol COVID. Kemudian silahkan gunakan pelayanan yang ada di Kejaksaan Negeri Denpasar senyaman mungkin. Mana yang menurut masyarakat paling nyaman? Apakah mau melalui kantor pos, melalui drive-thru, melalui Wayan Adiaksa, atau mungkin melalui langsung, yang itu tidak kita harapkan, tapi bagaimanapun kita tetap ada di situ. Sehingga, dan yang kedua, kita harapkan pelayanan-pelayanan yang ada di Kejaksaan Negeri Denpasar pun silahkan berikan masukan, sehingga kita akan terus memperbaiki, memperbaharui, dan intinya adalah bagaimana kita bisa memberikan pelayanan khususnya pada masyarakat Kota Denpasar. Baik, terima kasih Pak Kajari, Pak Nur Istighfar, dan luar biasa inovasi-inovasi. Terima kasih juga Pak Eka sudah mendampingi Kasih Pidum Kajari Denpasar. Dan demikian tadi wawancara saya, tapi mungkin intinya bukan pada memanjakan para pelanggar ini ya, tapi bagaimana ini wujud nyata untuk menunjukkan bahwa jajaran aparat hukum di Kajari ini memang bersih gitu, tidak ada korupsi, tidak ada unsur suap menyuap. Jadi semua proses memang baik transaksi yang dilakukan melalui rekening gitu ya, tidak lagi secara cash gitu, yang itu rentan dengan korupsi. Demikian berita terkini, sampai jumpa di berita terkini berikutnya.